Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan juga selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Pak Diki di video pembelajaran Al-Islam kelas 2. Pak Diki, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang salah satu ibadah yang biasa kita lakukan. Ibadah apakah itu? Bisa dilihat dari gambar-gambar berikut ini. Sebelum itu, mari kita mulai belajar dengan bacaan Bismillah yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilihat gambar di sampingnya Pak Diki itu gambar anak yang sedang ngapain ya? Benar sekali, gambar anak yang sedang melaksanakan sholat. Jadi hari ini Al-Islam belajar tentang sholat. Lebih spesifiknya adalah tentang sholat berjamaah. Pak Diki juga punya gambar berikutnya. Coba perhatikan ya. Ada dua gambar di sampingnya Pak Diki. Kalian bisa menemukan dua perbedaan di antara dua gambar itu? Bisa? Ya. Gambar yang pertama adalah gambar orang yang sedang sholat sendirian. Gambar yang satunya adalah gambar orang yang sedang melakukan sholat berjamaah. Apa perbedaan di antara dua gambar itu? Bisakah kalian menemukan? Bagus. Kalau sholat sendirian itu sendirian, gak ada temennya. Kalau sholat berjamaah itu sholatnya bersama-sama. Ada lagi yang bisa kalian temukan? Bagus. Kalau sholat sendirian tidak ada imam dan tidak ada makmum. Sedangkan kalau sholat berjamaah pasti ada imamnya dan ada makmumnya. Lalu bisa kita simpulkan bahwa sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan bersama-sama minimal 2 orang, yaitu satunya sebagai imam dan satu yang lainnya sebagai makmum. Hari ini kita akan belajar tentang imam, makmum, dan juga tentang shaf dalam sholat berjamaah. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah tentang imam. Apa yang kalian ketahui tentang imam? Dari gambar itu bisa dilihat imam itu apa? Imam orang yang sholatnya di depan Pak Diki. Boleh ya. Tapi yang lebih tepat adalah imam artinya pemimpin atau orang yang diikuti. Kalau imam sholat berarti apa? Berarti imam sholat artinya adalah pemimpin sholat atau orang yang diikuti ketika sedang sholat berjamaah. Apakah semua orang itu bisa menjadi imam Pak Diki? Tidak semuanya bisa. Ada syarat-syarat untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah. Pak Diki akan menjelaskan syarat-syarat menjadi imam. Simak baik-baik. Yang pertama, syarat imam adalah imam harus laki-laki apabila makmumnya laki-laki dan perempuan. Pak Diki, apakah perempuan tidak boleh menjadi imam? Boleh perempuan menjadi imam asalkan makmumnya semuanya perempuan. Kalau imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, itu tidak boleh. Ya, diingat baik-baik. Yang kedua, syarat imam harus orang yang sehat akalnya alias tidak gila. Gak mungkin ya orang yang gila disuruh menjadi imam ya. Lagi mau sholat tiba-tiba ada orang gila di depan rumah. Wih, pak sini pak, tolong diimamin kita ya. Tidak boleh ya. Yang ketiga, syarat menjadi imam adalah orang itu harus berakhlak mulia. Artinya dia punya akhlak yang baik. Tidak mungkin kita punya tetangga
yang suka mencuri, yang suka berkata-kata kotor dan kasar, tiba-tiba ketika mau sholat maghrib berjamaah di musola dipanggil untuk menjadi imam? Nggak boleh, karena syarat imam itu adalah orangnya baik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, syarat imam adalah orang itu harus bacaannya fasih, bacaan Al-Qur'annya fasih, lebih-lebih bisa merdu ya. Contohnya seperti ini, ada orang imam membaca Al-Qur'annya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Apakah enak? Enggak ya. Berbeda kalau bacaan imamnya itu fasih dan merdu dalam membaca Al-Qur'an. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Berbeda kan ya? Lebih enak kita menjadi makmum kalau imamnya bacaan Qur'annya fasih dan merdu. Yang kelima adalah apabila ada dua orang yang sama-sama enak bacaan Al-Qur'annya atau fasih, maka yang dipilih adalah yang paling baik ilmu agamanya. Contohnya, ada santri, ada ustadz. Ternyata dua orang ini bacaan Al-Qur'annya sama-sama merdu dan fasih. Terus mana yang dipilih menjadi imam? Tentu saja ustadz. Kenapa kok ustadz? Karena ustadz ilmu agamanya jauh lebih banyak. Seperti itu ya anak-anakku ya. Pak Diki, apakah imam itu bisa melakukan kesalahan dalam sholat berjamaah? Tentu saja bisa. Karena imam itu juga manusia, pasti juga pernah lupa atau salah. Ada dua kesalahan imam yang biasa dilakukan. Apa itu? Ayo. Yang pertama adalah imam lupa dengan bacaan ayat Al-Qur'annya atau salah ya. Lalu bagaimana tugas kita sebagai makmum? Makmum mengingatkan imam kalau sedang lupa bacaan ayat yang dibaca. Yang kedua, imam biasanya lupa dengan gerakan sholat atau jumlah rakaat sholat. Contohnya bagaimana? Contohnya kita sedang sholat berjamaah, sholat maghrib di musola dekat rumah kita atau di masjid. Seharusnya imam itu setelah ruku adalah i'tidal, tetapi imam lupa, habis ruku langsung sujud. Kan tidak boleh seperti itu. Lalu bagaimana tugas kita sebagai makmum? Makmum mengingatkan gerakan sholat imam yang lupa atau salah. Bagaimana caranya? Kalau makmumnya laki-laki seperti kita, seperti Pak Diki ini, cara mengingatkannya mengucapkan subhanallah. Bagaimana? Sekali lagi, mengucapkan subhanallah. Kalau makmumnya perempuan ingin mengingatkan imamnya, bagaimana Pak Diki? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan bertepuk dengan punggung tangan. Mana punggung tangan kita? Ini ya punggung tangan ya. Cara bertepuknya bagaimana? Makmum perempuan mengingatkan imam seperti ini. Ikuti Pak Diki sekali lagi. Nah, seperti itu ya cara makmum perempuan mengingatkan imam yang lupa gerakan atau jumlah rakaat sholat. Yang kedua adalah makmum. Siapa yang tahu apa itu makmum? Kita semua insya Allah pernah menjadi makmum. Yang namanya makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat. Seperti itu ya. Sebagai makmum harus ikut sama gerakannya imam. Makanya nggak boleh kalau ada ketika kita sholat berjamaah makmum yang mendahului gerakan imam. Itu tidak diperbolehkan. Kalau imamnya ruku, ya kita ikut ruku.
jangan imamnya baru ruku kita sudah i'tidal duluan. Itu namanya mendahului gerakan imam, dan itu tidak diperbolehkan ya anak-anakku ya. Selanjutnya adalah tentang shaf dalam sholat berjamaah. Shaf itu artinya barisan dalam sholat. Kalau sholat kan kita baris ya seperti ini, itu shaf ya. Nah, bagaimana ketika kita sholat berjamaah Pak Diki? Kalau semisal makmumnya cuma 1 orang atau berjamaahnya 2 orang, hanya ada imam dan juga makmum. Caranya adalah, perhatikan gambar di sampingnya Pak Diki ini. Bagaimana cara mereka sholat? Apakah makmumnya di belakang imam? Enggak ya. Makmumnya cukup berdiri di samping kanan imam kalau sholatnya berjamaah 2 orang. Ini yang harus kalian tahu juga ya, Pak Diki kasih tahu. Kalau kita sedang sholat berjamaah, kalau kalian laki-laki, muridku yang laki-laki, kalian berusaha mencari shaf yang paling depan. Karena kalau laki-laki, shaf yang paling baik itu adalah yang paling depan. Kalau perempuan bagaimana Pak Diki? Kalau perempuan, shaf yang paling baik bagi perempuan ketika sholat berjamaah adalah yang paling belakang. Seperti itu ya anak-anakku ya. Demikian penjelasan singkat dari Pak Diki. Pak Diki selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga sholatnya. Sholat 5 waktunya ini harus dijaga. Apalagi kalau sudah tahu tentang materi sholat berjamaah ini, maka Pak Diki minta, terutama kepada anak laki-laki, muridnya Pak Diki yang laki-laki, sholatnya berusaha untuk sholat berjamaah di masjid atau musola. Karena anak laki-laki yang solih itu adalah anak laki-laki yang rajin sholat berjamaah di masjid. Apalagi kalau bisa sampai sholat subuh berjamaah di masjid. Siapa yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid? Atau pernah sholat subuh berjamaah di masjid? Angkat tangan. Hebat. Anak yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid itu jempolnya 2 dari Pak Diki. Seperti itu. Demikian video pembelajaran dari Pak Diki. Pak Diki tunggu tugas dari kalian. Kerjakan tepat waktu, kumpulkan tepat waktu. Pak Diki tunggu ya. Pak Diki minta maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.